Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai definisi artikel hasil penelitian beserta contoh artikel hasil penelitian. Dan perkenalkan, nama saya M. Rizky Rangga Masdi Saputra dengan NIM 2432090047. Artikel hasil penelitian merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Artikel hasil penelitian biasanya menyajikan data empiris, analisis, serta temuan ilmiah yang dirumuskan dalam format baku sesuai kaidah penulisan akademik. Tujuan dari artikel hasil penelitian adalah untuk mendiseminasikan temuan penelitian kepada komunitas akademik dan masyarakat luas. Dengan demikian, artikel hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah, bahan evaluasi, serta landasan bagi penelitian selanjutnya. Artikel hasil penelitian juga memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya yaitu berbasis data dan fakta yang diperoleh melalui proses penelitian, menggunakan metode penelitian yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan temuan baru atau memperkuat penelitian terdahulu, menggunakan bahasa ilmiah yang objektif, konsisten, dan logis, serta disusun secara sistematis mengikuti standar penulisan ilmiah. Secara umum, struktur artikel hasil penelitian ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Struktur ini dirancang agar pembaca itu dapat memahami proses penelitian dan temuan yang disajikan secara runtut. Artikel hasil penelitian ini berbeda dengan artikel non-penelitian. Artikel penelitian bersifat empiris, didukung oleh data penelitian, dan mengikuti kaidah ilmiah. Sedangkan artikel non-penelitian biasanya itu berupa opini, kajian literatur, atau ulasan konseptual tanpa melibatkan proses penelitian langsung. Artikel hasil penelitian memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Artikel ini menjadi kontribusi ilmiah, referensi akademik, dan dasar pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Selain itu, artikel hasil penelitian juga mendorong perkembangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kita langsung saja ke contohnya. Pada contoh ini, saya menggunakan artikel yang berjudul Studi Meta-analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Pada bagian pendahuluan, ini menjelaskan bahwa perkembangan media sosial saat ini sangat pesat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi di dunia. Yang menariknya adalah meningkatnya penggunaan media sosial membuat para akademis menaruh perhatian pada dampaknya terhadap motivasi belajar. Karena media sosial ini sifatnya ganda, bisa meningkatkan motivasi, misalnya untuk mencari materi, berdiskusi, atau berbagi informasi. Tapi bisa juga mengurangi motivasi, karena sifatnya yang menghibur dan mudah membuat pengguna terdistraksi. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk itu, artikel ini menggunakan pendekatan atau metode penelitiannya yaitu meta-analisis.
yaitu teknik yang menggabungkan hasil beberapa penelitian agar mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Dalam artikel ini menggunakan dua jurnal yang memiliki kesamaan topik, yaitu pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Data dalam kedua penelitian tersebut kemudian dibandingkan dan dihitung kembali persentase pengaruhnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat kesimpulan umum yang lebih objektif, bukan hanya dari satu penelitian saja. Dari hasil penggabungan kedua penelitian, diperoleh bahwa media sosial berpengaruh sebesar 29,25% terhadap motivasi belajar mahasiswa. Artinya, hampir sepertiga motivasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh bagaimana mereka menggunakan media sosial. Sedangkan 70,75%-nya atau sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti lingkungan keluarga, dukungan teman sebaya, metode pembelajaran, dan motivasi internal mahasiswa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memang memiliki pengaruh, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Jika kita lihat dari literatur, banyak studi yang menyatakan bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif. Misalnya yaitu meningkatkan keterlibatan belajar, kreativitas, dan akses terhadap sumber belajar. Tetapi, di sisi lain, pengguna yang berlebihan justru dapat menurunkan fokus dan membuat mahasiswa kehilangan motivasi akademiknya. Jadi, pengaruhnya sangat bergantung pada bagaimana media sosial itu digunakan. Berdasarkan hasil meta-analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa, meskipun bukan faktor dominan. Karena itu, pengguna media sosial yang tepat dan terarah dapat menjadi alat pendukung pembelajaran yang efektif. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel hasil penelitian dan contohnya. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf bila masih ada kurang dan ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.